Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pengendalian Belanja Modal. Sebelum kita memulai presentasi, perkenalkan nama saya Sonia Rizkika Olivia dan teman saya Wulan Wandasari. Baik, yang pertama, pengendalian belanja modal terdiri dari satu, pengendalian dan peninjauan kembali atas suatu proyek yang masih dalam proses dan menindaklanjuti. Yang kedua, melakukan pasca audit atas hasilnya. Next. Tindak lanjut, yang pertama ada tindak lanjut atas hasil. Proyek tindak lanjut atau follow up atau pasca audit atau post audit membandingkan hasil aktual dari belanja modal dengan hasil yang diperkirakan ketika proyek investasi disetujui. Tindak lanjut menyediakan peluang untuk memperkuat proyek yang sukses, menghentikan atau melepaskan. Yang kedua, selain arus kas, manfaat kualitatif juga sebaiknya dimonitor dan dibandingkan dengan apa yang diproyeksikan. Yang ketiga, manfaat kualitatif seperti perbaikan kualitas produk, waktu persiapan yang tingkat persediaan, seringkali merupakan alasan utama untuk menerima proposal belanja modal. Hal ini sangat penting terutama ketika biaya yang diperkirakan dari proposal tersebut melebihi nilai ekonomis yang diproyeksikan. Selanjutnya, oleh karena manfaat kualitatif sering kali dipengaruhi oleh lebih dari satu akuisisi aset, maka investasi strategis di Caterpillar digabungkan menjadi kelompok-kelompok aset yang diperoleh untuk tujuan yang sama, misalnya proses manufaktur baru atau produk baru atau kelompok produk baru. Manfaat kualitatif yang diperkirakan untuk setiap kelompok kemudian dipantau dan tindakan korektif diambil untuk kelompok yang kinerjanya tidak sesuai dengan perkiraan. Selanjutnya ada penghalang umum terhadap aktivitas tindak lanjut meliputi yang pertama keengganan manajemen untuk mengeluarkan tambahan biaya administratif, yang kedua kesulitan untuk menguantifikasikan hasil dan jenis investasi tertentu, kegagalan yang terlihat dari sistem akuntansi atau biaya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kurangnya karyawan yang memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak lanjut dan keengganan pihak yang diaudit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, biaya untuk memperoleh informasi tindak lanjut sebaiknya ditimbang terhadap nilai yang diperkirakan dari aktivitas tindak lanjut itu sendiri. Untuk keseragaman, efisiensi, dan tinjauan yang independen, maka manajemen sebaiknya menunjuk salah satu kelompok yang tersentralisasi untuk menyusun prosedur dan mengaudit kinerja dari aktivitas tindak lanjut. Data yang dikumpulkan sebaiknya digunakan sebagai alat pengendalian dan sebaiknya dilaporkan ke tingkat manajemen yang memegang kendali. Hasil yang keluar jalur sebaiknya memicu tindakan korektif guna melaksanakan manajemen dengan pengecualian. Berikutnya, pengendalian saat dalam proses. Yang pertama, ketika suatu proyek atau sebagian proyek telah disetujui semua elemen proyek, biaya, waktu, kualitas, dan kuantitas, sebaiknya pengendalian dan ditinjau kembali sampai konstruksi atau akuisisinya selesai. Yang kedua, tanggung jawab pengendalian sebaiknya dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, hasil aktual sebaiknya dibandingkan dengan rencana yang telah disetujui. 4. Variasi dari rencana sebaiknya dilaporkan segera kepada otoritas yang bertanggung jawab guna memfasilitasi tindak korektif secara tepat waktu. Yang kelima, observasi harian di lapangan serta laporan terkini merupakan alat pengendalian yang baik. Berikutnya, biaya bab 16 adalah skema jaringan yang menunjukkan saling terkait antara aktivitas yang
yang diperkenankan mesin besar tunggal, instalasi dari serangkaian mesin dan peralatan yang rumit, atau konstruksi pabrik maupun bangunan kantor yang baru melibatkan berbagai tugas yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya dapat dilakukan secara simultan, sementara yang lain harus menunggu penyelesaian dari aktivitas sebelumnya. Biaya menawarkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai operasi tersebut secara keseluruhan. Teknik ini sangat sesuai untuk kasus di mana dibutuhkan lebih dari satu estimasi karena adanya risiko dan ketidakpastian serta ketika terdapat keinginan untuk mempercepat dan meningkatkan keandalan dari estimasi yang sulit. Biaya untuk mengurus fase pengendalian sebaiknya sesuai dengan nilai yang diperoleh. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami atau kelompok 9. Kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara melengkapinya gimana? Coba Stop. capture dulu.